lagi dilupakan. Kenapa Siti Maryam mengatakan hal tersebut? Karena beliau menyadari bahwa ketika Bunda Maryam ini tahu akan keberadaan dirinya dan anaknya, maka akan menjadi cobaan yang besar baginya dan juga putranya. Karena orang-orang tidak akan mempercayai cerita yang akan disampaikan kepada kaumnya yang mana beliau melahirkan seorang anak tanpa ayah. Beliau tahu bahwasanya sebelum peristiwa kehamilannya yang tanpa ayah ini, beliau adalah seorang yang rajin ibadah, disegani oleh orang banyak pada masa itu. Namun ketika ia mengandung, orang-orang mulai menghina, orang-orang meninggalkan kemudian dia, sampai seolah-olah Bunda Maryam ini tidak pernah hidup bersama dengan mereka. Jadi beliau sudah tahu anaknya kelak akan ditolak, anaknya kelak akan mengalami hal-hal yang di luar daripada sesuatu yang wajar, sampai kepada pencobaan pembunuhan. Nah, jadi proses inilah yang sampai kepada Nabi Muhammad, disampaikan kepada Nabi Muhammad, kemudian sampai kepada kita, bahwa apa yang diceritakan kaum terdahulu terkait dengan kelahirannya, terkait dengan ibunya yang dituduh sebagai pesina dan seterusnya, Al-Quran datang meluruskan hal tersebut. Maka berbanggalah kita umat Islam ini ketika diceritakan di dalam Yohanes 16 bahwasanya ketika ia datang, yaitu seorang penolong lain, dia akan memuliakan aku. Dan itu hanya berlaku kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang memuliakan Nabi Isa alaihissalam yang lahir tanpa ayah, yang dituduh sebagai anak dari hasil zina, kemudian dituduh sebagai orang yang mati terkutuk di atas salib. Nah, Islam datang memuliakan bahwa semua itu tidak terjadi terhadap Nabi mulia tersebut. Sekira begitu. Terhadap Nabi mulia tersebut. Sekira begitu. Izin Gurunda. Silakan. Ini ada tamu. Izin Gurunda. Wih, nice. Ini ada tamu. Jaya nice dan. SY Muslim apa Oten? Ini minder Oten ini. Oten minder. Halo, ya Oten. Iya. Bukan Islam. Oke, Oten. Ya. Oke, iya, oke. Ya. Sebentar ya, saya sapa dulu nih yang sebelah. SY. Wey. Enggak, oke. Ya, minder. Mau ditanggapi apa mau apa nih? Oh, tanggapi lah. Ya, tadi tanggapi Oke, yang tadi. ya. Tadi kan dikikan. Yang pertama, ya. Yang pertama ya, hamil bulan Maret, melahirkan bulan Desember, selesai. Yang kedua, saya sarankan buat Gurunda Juma ya dan Komal. Ini memasuki tahun 2026. Saya sarankan berhentilah mengusil Alkitab dan iman Kristen. Lebih baik Gurunda mengajari umat yang 98% belum mengerti bahasa Arab. Begitu. Sesi curhat. Sesi curhat. Apa lagi? Mau bilang? Jangan curhat. Pak Juma itu nggak usah. Pak Juma, Ibu Aminah itu melahirkan tahun berapa? Ya, Al-Quran itu bukan buku biografi yang menceritakan. Oh iya, dari dulu Anda punya alasan cuma itu. Kalau ya, bukan ada beririsan dengan sejarah, itu mantra, Pak. Ya memang begitu kawanku. Tadi di awal kan saya sudah menceritakan bahwasanya Nabi Muhammad itu menerima wahyu, bukan menyelidiki peristiwa, bukan wartawan nabiku itu. Wahyu? Iya, dari Bang. mana, Pak? Kalau wartawan, wartawan ya, itu benar. melakukan penyelidikan. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Kalau wartawan melakukan penyelidikan terhadap peristiwa-peristiwa sehingga
kisah itu kemudian diceritakannya secara runut berdasarkan hasil penyelidikannya dia. Tapi kalau di Islam enggak, Nabi Muhammad itu menerima pemberitaan berdasarkan apa yang datang kepadanya, yang disampaikan kepadanya itulah yang diucapkan. Sebagaimana yang dinubuatkan bahwa apa yang diberitakan dia tidak berbicara dari dirinya sendiri, melainkan apa yang diperintahkan untuk ia ucapkan itulah yang disampaikan. Karena dia tidak menerima pemberitaan tentang ibunya seperti inilah tanggal sekian dan seterusnya. Maka Nabi Muhammad kemudian tidak memberikan satu informasi yang memang tidak diwahyukan oleh Allah kepadanya. Sederhana. Sekarang kalau pertanyaan yang sama saudaraku, saya pertanyakan kepada saudara, misalnya Lukas tahu Yesus disunat tanggal hari ke-8. Pertanyaan saya, dari mana Lukas tahu? Memang terjadi. Bukan masalah memang, Abang. Dari mana Yesus? Dari mana Lukas tahu kalau Yesus disunat hari ke-8? Lah itu dari bait suci itu. Dari mana? Apa ini? Ngomong apa Abang ini? Kok jadi ngomong apa-apa? Ditanya. Ada sejarahnya. Kenapa? Bukan kayak kalian. Enggak, dari mana Lukas tahu? Kau ya. Saudara, dari mana Lukas tahu kalau Yesus disunat hari ke-8? Di Alkitab. Di mana itu tertulis? Alkitab itu. Di mana tertulis di Bible? Di mana, Bang? Di mana? Justru saya bertanya. Hari ke-8 itu. Ya, itu tertulis di mana? Bahwa sunat. Kalau kau sunat itu tidak ada di Quran. Itu di mana? Tahu dari mana, Abang? Saya mau kasih tahu. Jangan emosi lah, santai aja napa. Di mana Lukas menerima pemberitaan Yesusnya sunat hari ke-8? Cuma jangan blunder. Nanti lama-lama orang murtad semua ini. Jangan blunder. Bang. Udahlah. Ngomongin kau punya mulut licin kayak minyak bulus. Udah. Padahal saya cuma bertanya dari mana Lukas tahu. Saya cuma bertanya sederhana aja. Dari mana Lukas tahu Yesus sunat hari ke-8? Kok jadi panik, Abang? GNR nyerah sendiri dia. Iya, kabur, nggak ada yang kick ya, nggak ada yang kick, kabur. GNR. Ya, assalamualaikum. Oh, maaf ya Bang. Assalamualaikum, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. wabarakatuh. Tabarakallah, Bang Zuma. Waalaikumsalam. Sedikit masanya saya mau berborak santai dengan Bang Zuma ini. Seorang yang hebat, pejuang Islam, Masya Allah. Begini Bang Zuma, Iya, Bang. kenapa orang-orang Kristen ya membenci dengan Islam, membenci Rasulullah, malah menganggap Rasulullah itu tidak pernah wujud. Kalau kita bawakan sejarah, mereka ini tidak percaya, malah mereka mengatakan kita ini dongeng. Kalau kita membawa ke sejarah perang Azab, di mana ada Bani Khuraiza, Bani Kunaifa, Bani Nadir yang bergabung dengan orang Quraisy untuk menyerang Rasulullah di Madinah itu, mereka kan datang untuk menjumpai Nabi yang terakhir, sebab dalam kitab mereka mengetahui akan datangnya seorang Nabi. Namun mereka menolaknya setelah mereka mengetahui yang Nabi terakhir ini keturunan dari Ismail. Jadi situ ada sejarahnya. Di Madinah pun ada sejarahnya yang masih tertinggal. Pemukiman orang-orang Bani Yahudi ini masih ada di sana. Tapi mereka tidak percaya. Malah mereka membenci Islam. Mungkinkah pengaruh perang Azab itu sehingga mereka dendam sampai sekarang? Apakah akan terjadinya perang Azab modern? Kita sama-sama berhati-hati dengan adanya apologet di Nusantara ini untuk memperjuangkan kehebatan Islam, untuk melawan fitnah mereka, hujatan mereka terhadap Islam. Ya, itu saja Bang Zuma. Mantap Bang Zuma. Iya, Abangku. Jadi kita harus tahu, dan memang kita sudah tahu, bahwasanya Allah pencipta langit dan bumi
mewahyukan Al-Quran sebagai pedoman bagi orang beriman. Satu pedoman yang baku yang akan mengarahkan manusia berakal kepada kebahagiaan dunia, lebih-lebih akhirat. Maka tidaklah mungkin Allah Ta'ala mengarahkan kita sebagai orang yang berakal kepada perkara yang menjerumuskan kita kepada kebinasaan. Tidak mungkin pula Allah akan membimbing manusia berakal kepada perkara yang merugikan kita sebagai orang atau manusia yang berakal, atau menjadikan kita menjadi hina di kehidupan dunia maupun di akhirat. Maka semua yang Allah beritakan dalam Al-Quran benar adanya dan tidak perlu kita sanksikan kemudian kebenarannya. Sehingga kalau kita bertanya kenapa orang-orang kafir ini tidak senang, ya karena itu tadi, kita mendapat petunjuk, mereka tidak mendapat petunjuk. Walan tarda'an kal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallah wal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallah min waliyyin wala nasir. Jadi wajar orang cemburu, orang iri, orang dengki, hasad terhadap Islam. Kenapa? Islam dinul agama penganutnya mendapatkan petunjuk dalam prosesi apapun. Hubungannya kepada Tuhannya ada petunjuknya, hubungannya kepada sesama makhluk ada petunjuknya, ibadahnya ada petunjuknya, hari-hari ibadah mereka ada petunjuknya, waktu-waktu ibadah mereka ada petunjuknya. Semua yang ada di dalam Islam mendapatkan petunjuk dari Allah. Sedangkan mereka, ibadah mereka mana petunjuknya? Agama mereka aja nggak ada petunjuk. Sesembahan yang mereka sembah aja tak ada petunjuk, kecuali mereka membuatnya sendiri. Ada. Ketika ada petunjuk di dalam kitab mereka merujuk kepada oknum yang wajib disembah, mereka tidak menyembah sesuai dengan petunjuk tersebut. Ketika di dalam kitab mereka ada petunjuk bahwa Yesus itu hanyalah utusan Tuhan untuk memperoleh hidup yang kekal, mereka menolak itu. Sehingga apa yang terjadi? Ketika Islam datang, yang ada adalah kecemburuan. Kecemburuan akidah melahirkan kebencian. Kebenaran yang kemudian mutlak adanya pada Islam menjadikan mereka menjadi iri, dengki, dan seterusnya. Nah, ini jadi jangan heran kalau mereka itu dengki. Inilah yang biasa saya katakan kecemburuan akidah. Mereka cemburu dengan kesempurnaan akidah agama Islam. Seperti itu. Bang, ya, izin turun dah. Bang GNR, mohon maaf lahir batin, saya izin turunkan ya Bang. Mohon maaf Bang. Nah, ini ada guru saya ini. Turun dah. Buat teman-teman yang Islam ya, ketika ada seseorang dari teman kita Muslim Oten, janganlah narasi kalian dibawa kayak Oten turun, itu sesama Muslim loh. Kita mengambil faedahnya apa yang dia sampaikan gitu loh. Jangan kita kayak Oten turun sama Muslim loh, nggak boleh kayak gitu ya. Yang dibawa nggak boleh kayak gitu. Woi turun, ini sama Muslim kita, jangan buat kayak Komal Oten lah. Belum ada Oten ya sabar lah, ambil ilmunya ya. Iya Bang, mohon maaf moderator standby cuma satu only me. Jadi tolong ya netizen yang sangat solehah, luar biasa, pencinta gurunda, pecinta diskusi lintas iman, mohon pengertiannya. Room debat kalau belum ada Otennya kalian aduh ya Allah. Silakan Bang Pak Guru Sanihu. Beliau guru kita. Oh ya. Assalamualaikum Gurunda, Masya Allah. Antum sehat? Alhamdulillah. Besok Alhamdulillah. saya Terputus kali ya? ya besok saya operasi. Oh iya Gurunda, kami doakan semoga lancar dan kembali sehat seperti semua. Ini saya kagum sekali dengan penjelasan Bang Zuma ini tentang 25 Desember. Allahu Akbar. Iya. Masya Allah Gurunda, sehat selalu. Dan ini insya Allah akan berkembang terus dan menjadi besar. Amin. Bersaing nanti dengan Natal. Amin. Makasih Gurunda, sehat selalu.
beliau adalah seorang apologet senior. Belum ada sosmed waktu itu, beliau debat sampai ke Manila. Ya, beliau ini boleh dikatakan pakar teologi. Beliau, masya Allah, saya banyak mendapat ilmu dari beliau. Oh, guru sedang sakit ya? Tidak juga, hanya Oh enggak, lagi sehat. wasir. Oh iya. Tapi nggak apa-apa. Tetap semangat ya guru ya, tetap semangat ya. Syafakallah. Ada yang mau ditanyakan atau saya jelaskan sesuatu? Ini lagi Ya, silakan. Sekarang. Yang ingin saya masih penasaran terkait ini, Gurunda. Ya. Terkait sistem pemerintahan pada masa Yesus itu ada, gitu kan ya. Yang ada pada zaman itu kan kekaisaran Roma yang menjadi asas pemerintahan. Nah, kehadiran Yesus di kancah pemerintahan Romawi pada saat itu, apakah dipandang sebagai pahlawan oleh kekaisaran Roma pada saat itu, atau dianggap sebagai pemberontak mungkin, atau orang yang kemudian menggalang kekuatan untuk melawan pemerintah yang ada pada saat itu? Yesus duduk sebagai pahlawan kah, atau sebagai orang yang melawan pemerintahan? Mungkin ada ilmu sampai ke sana, Gurunda, silakan. Ya, jadi yang perlu ini mungkin ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama adalah kasih, ya. Jadi Yesus itu dihubungkan dengan kasih karena ceritanya sudah diblender menjadi orang yang lemah. Padahal Yesus ini adalah mujahid. Jadi kalau dikatakan bahwa Yesus itu membawa kasih, itu tidak benar. Itu adalah taktik licik dari Romawi untuk bagaimana caranya supaya Yesus yang mulai banyak penggemarnya ini, dia tidak muncul ini kehidupannya sebagai mujahid. Oh, jadi Yesus boleh dikategorikan sebagai seorang pejuang yang sedang memperjuangkan akidah orang-orang Yahudi yang mungkin diobok-obok oleh kekaisaran atau apa gitu pada masa itu, atau mereka sendiri yang telah meninggalkan ajaran Nabi Musa sehingga Yesus datang untuk menegakkan kembali ajaran itu. Sehingga bukan ya. Jadi Gimana Gurunda? Jadi ini Yesus itu adalah saya ambilkan bukunya dulu. Gurunda ini mantan mualaf juga, Bung Juma? Enggak. Bukan. Bukan ya, Islam. Ya, Beliau ini termasuk guru dari beberapa senior kita, termasuk Eksan Moko Ginta juga belajar dari buku-buku beliau. Iya. Ya, sebelum ke situ, wadolah monitor, wadolah. Jadi ini karena saya mencari buku juga mungkin agak lama, saya ambilkan saja dari ketikan-ketikan saya. Apakah terindikasi Yesus itu seibarat seperti teroris bagi pemerintahan masa itu, Gurunda? Betul sekali. Jadi Yesus itu malah disebut teroris. Teroris itu dari caranya dia berjuang.
Iya. Jadi Yesus ini sebenarnya punya anak buah hampir 100 barangkali, ya begitu. Dan pekerjaan mereka ini adalah mencegat konvoi logistik Romawi. Ya. Jadi kalau pasukan Romawi itu banyak, mereka sembunyi. Tetapi kalau misalnya seimbang atau malah lebih banyak ini para mujahid Yahudi ini, maka mereka akan menyerang dan membunuh tentara Romawi. Oleh sebab itu, maka pemerintah Romawi itu sangat mencari-cari Yesus ini untuk dibunuh. Tetapi kesulitannya, mereka tidak tahu Yesus itu seperti yang mana. Dia sudah tahu Yesus ini adalah pimpinan pemberontak, malah oleh penulis buku itu disebut teroris. Iya. Tapi tentara Romawi tidak mengenal beliau secara wajahnya. Tidak mengenal. Tidak dikenal. Jadi itulah makanya cerita bahwa siapa itu bisa aja Yudas itu kan dia mengatakan, lihat saja kalau siapa yang saya cium, tangkap dia. Itu membuktikan bahwa tentara Romawi itu tidak kenal Yesus. Dia tahu bahwa Yesus ini adalah pimpinan pemberontak, tapi yang mana orangnya itu tidak ditahu. Makanya belum ada kamera waktu itu, belum ada foto. Iya. Belum ada kamera. Pantas saja ketika mereka kemudian sampai di tempat persembunyian, mereka ditanya sama seseorang, siapa yang kalian cari? Kami mencari Yesus dari Nazaret. Orang itu mengaku, akulah dia. Oh gitu. Iya. Masuk akal. Iya. Jadi begitu. Jadi itu dalam buku itu ada dia mengatakan bahwa cara-cara yang ditempuh Yesus dalam menghadapi tentara Romawi itu dikategorikan sebagai teroris. Nah, itu. Jadi yang teroris ini bukan saya yang bilang, tetapi mereka. Ya, teroris bagi orang-orang Roma dan pengikutnya waktu itu, tapi pahlawan bagi orang-orang yang memperjuangkan ajaran Nabi Musa. Iya, betul. Iya. Oleh sebab itu kalau ada beberapa itu saya sudah banyak lupa ya. Artinya kalau ada yang dikatakan misalnya sayangilah musuhmu. Itu taktik yang disebarkan oleh tentara Romawi supaya jangan kan ini ada perlawanan menghadapi teroris Yesus ini kelimpungan juga tentara Romawi karena mereka mau cari itu dia bersembunyi di Qumran, dan di Qumran itu tidak susah sekali orang masuk di situ. Iya. Ya. Jadi yang dia cari ini tentang, nah itu juga siapa itu yang gubernur Pilatus. Ya, gubernur Pilatus dia mencari Yesus, tapi dia tidak tahu yang mana. Nah, begitu. Pantasan pada saat persidangan beliau dijejal dengan pertanyaan, apakah engkau adalah Mesias, anak Elohim? Ya. Iya. Jadi itu banyak. Nah, versinya Kristen yang ajaran kasih ini itulah. Jadi kalau kalau ditempelin pipi kananmu kasih lagi di pipi kirimu, itu tidak ada, itu cerita bohong itu. Masa apakah data itu penambahan? Ya, bukan penambahan lah, karena kan memang itu kita tidak bisa hampir semua penambahan itu kalau Alkitab itu. Iya.
Artinya pipi kiri tampar, pipi kanan kasih itu bukan ajaran Yesus atau gimana itu, Guru? Bukan, ajaran Yesus kalau bisa ditampar itu malah dibacok orangnya. Iya. Tetapi ini adalah ajaran-ajaran palsu yang disebarkan oleh tentara Romawi dan didukung lagi oleh para kelompok Yahudi yang Farisi. Farisi. Iya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, guru kita ini mulai beliau ada agak sedikit kesulitan untuk mengingat-ingat kembali materi-materinya. Karena beliau mungkin terlalu kebanyakan ilmu sampai beliau agak berat untuk mengingat-ingat. Tapi paling tidak apa yang beliau sampaikan itu bisa kita pahami. Ya, bukan begitu, Gurunda? Betul sekali. Jadi saya itu misalnya saya berbicara kemudian saya lupa sambungannya, itu sulit sekali untuk saya menyambung kembali. Nah itu dia. Usia berapa Gurunda nggak boleh tahu sekarang ini? 79. Masya Allah. Subhanallah. Keberkahan usia yang umur yang begitu luar biasa dari Allah. Masya Allah. Izin, ada tamu. Izin, Guru. Terus ada lagi yang saya mau sampaikan, yaitu jalan. Ini Kristen bangga sekali bahwa Yesus adalah jalan, the way, the truth, and the life, kebenaran dan hidup. Itu mereka tidak tahu bahwa jalan itu adalah ajaran para nabi. Ajaran para nabi. Dan mereka mengatakan menurut Kristen itu yang jalan itu hanyalah Yesus. Tidak, semua nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu adalah jalan. Iya. Itu bangga sekali Kristen itu, I am the way, the truth, and the life. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada itu kena kepada semua nabi. Bukan hanya Yesus. Itu kekeliruan mereka. Iya. Bisa jadi ucapan itu, akulah jalan, akulah kebenaran, tak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu berlaku bagi orang-orang yang ada pada zaman itu. Bisa jadi itu seperti itu. Bukan dari zaman itu, dari zamannya Yohanes Pembaptis itu sudah yang berseru-seru di gurun, luruskan jalan. Jalan itu yang ajaran Kristen, ajaran Yahudi yang kelompoknya para nabi itu. Iya. Masya Allah. Jadi beliau ini sahabat-sahabat sekalian, strata pendidikan beliau ini sudah sampai Prof. Beliau ini adalah seorang profesor yang kemudian keilmuannya itu banyak digunakan, termasuk saya sendiri menjadikan referensi beliau itu sebagai kajian, termasuk Kodonditan juga itu banyak mendapatkan materi kesimpulan materi kristologi itu juga kisi-kisinya salah satunya bersumber dari guru kita ini. Masya Allah. Selamat pagi. Jadi ini satu lagi saya sampaikan, ini penting ini. Ini ada di dalam buku The Decline and Fall of the Roman Empire. Pudarnya dan runtuhnya kerajaan Romawi. Di halaman 655. Saya bacakan. And 6 legislators of transcendent brightness, dan 6 pembawa hukum have announced to the world, to the mankind, telah mengumumkan kepada umat manusia the 6 successive revelation, 6 pesan-pesan dari Allah,
of various rights dengan bahasa yang berbeda-beda, but one immutable religion, tetapi satu agama yang utuh. Ini tolong ini diperhatikan. Dikatakan ini 6 pembawa hukum membawakan ajaran untuk agama yang sama. The authority and station of Adam. Otoritas Adam. Nuh. Abraham. Moses. Kristus dan Muhammad. Isa dan Nabi Muhammad SAW. Rise in just gradation above each other. Dari 6 pembawa hukum, yaitu Adam, Nuh, Abraham, Moses, Yesus dan Muhammad, rise in just gradation, datang silih berganti above each other, terhadap yang lainnya. But whoever hates or reject any one of them, tetapi ini perhatikan, tetapi barang siapa yang menolak atau membenci salah satu daripada mereka ini, dikategorikan sebagai orang kafir. Orang kafir yang menolak Nabi Muhammad adalah orang kafir. Yang menolak Isa atau Yesus orang kafir. Yang menolak Musa adalah orang kafir. Jadi harus diterima semua itu Nabi. Ini adalah dari Edward Gibbon, The Decline and Fall of the Roman Empire, halaman 655. Jadi kalau sejarawan dunia ini tidak lengkap kenabian dan agama di dunia ini tanpa Nabi Muhammad SAW. Oke. Selamat pagi, selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat pagi. Shalom, Ya, selamat Natal Pak dan Tahun Abigail. Baru. Selamat. Ya. Apa kabar Hot? Selamat Natal dan Tahun Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda, Bang Blender, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Rahma. Ustadz Sanihu Munir. Iya, selamat Natal Bunda Rahmat, Shalom. Oh, kau siapa pula? Itu pastor. Itu kan sudah meninggal itu yang fotomu itu. Mana kau ambil itu? Sudah meninggal itu. Iya, Siapa itu Bun? Meninggal siapa? Itu pastor itu Gurunda ini yang gambarnya nih yang si yang lawan diskusi lambe saya dan itu. bilang ada mau yang Gurunda mau ganti dengan kulkas bekas. Pastor Ben. Bekas, iya Pastor bekas. Ben. Pastor Ben. Ben kan? Pastor Ben kan? Iya udah meninggal itu Gurunda. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jika karestim Gurunda, kenapa dibacanya? Iya nggak apa-apa. Untuk mengingati Pastor Ben. Oh meninggal beliau. Iya, Iya. Pastor Ben. ini pengen. Lama nggak nampak dia. Sakit apa beliau itu? Ya, saya nggak tahu Bang. Ya, kanker tenggorokan apa itu ya? Nggak ada, bukan itu. Tumor di kapan? Kenapa kau tahu ke kawan? Tidak saja ada di grup Bunda Rahmat. Jadi apa aja pengen gara-gara sakit apa? Ya, mungkin karena Tuhan Yesus sayang dia. Yelah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sakit anunya tenggorokannya Gurunda sampai ngomong awalnya tuh nggak bisa ngomong dia. Ya, Bang Ilyas, ada yang mau disampaikan Bang tadi? Ya Bang, tadi saya masuk liftnya orang yang lagi itu di gereja. Ya bilang agama kasih terus saya komen kasih dari mana, bilang gini aku. Terus dia ngomongnya kalau agama
Tuhannya nggak ada ya, cuman gimana dia mau ngancam saya, katanya mau dilaporkan gitu. Terus Abang di mana? ini aku SS bang, aku mau Abang di kirim mana? biar aku Abang dari di Jawa mana? Timur. Enggak, maksudnya tadi abang di mana rupanya narasi kayak gitu? Ya kan aku kan lihat, kalau malam itu saya lihat live Bang Zuma di YouTube itu. Saya aku mau DM aja, ada bang mau kirim fotonya gitu, soalnya saya nggak bisa menjelaskannya gitu. Itu Pak. Jadi begini bang, kalau nggak ada, belum mumpuni berdiskusi, jangan naik di kombal karesteng. Ya Bikin enggak, sakit aku nggak hati, naik, kan? cuma aku di bawah, aku tapping di bawah itu. Oh, terus kenapa mau dilapor? Enggak ada, dia kan bilang ala itu. Aduh, Udah lanjut aja ke Pak Abigail, silakan. Iya, silakan Abigail. Kau belum sadar rupanya Abigail. iya, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan Abigail. Saya mau tanya dulu. Tanya mau ke Gurunda. Ada komal saya ini, namanya komal Kristen. Abigail, saya tanya dulu kau. Ketika Ustadz Yahya Waloni meninggal, karesteng itu pada itu Ustadzmu ini. Padahal itu kan sudah ajalnya, sudah waktunya dipanggil Sang Maha Kuasa. Nah kau itu meninggal, pastormu itu siapa yang ini? Nggak ada tuh yang menghujat-hujat. Itu namanya Kita sadar bahwa itu sudah ajalnya. itu namanya politik agama. Politik agama pula. Silakan bertanya lah kau. Iya, jadi saya tidak ada di bagian itu. Aku nggak ada di bagian politik agama ya. Aku ini netral. 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 Apa itu politik agama, Bang? Kalau di Islam itu politik agama itu nggak ada. Iya. Ilmu politik iya, tapi politik beragama itu di Islam nggak ada. Islam itu lurus, menyatakan hak itu hak, batil batil. Yang biasa menggunakan politik di dalam beragama itu yang selalu menggunakan istilah-istilah untuk menjebak orang lain, yaitu politik dalam beragama artinya mempolitiki seseorang untuk kemudian orang itu terjebak dalam sebuah kebinasaan yang kemudian dianggap sebagai sebuah kebenaran gitu. Seperti itu adanya. Contoh misalnya ketika asal usulnya menyembah kepada dewa tapi kemudian ditutup-tutupi dengan nama Allah atau Allah. Nah, itu politik di dalam beragama sehingga orang bisa terjebak dalam keadaan tidak memahami bahwasanya Allah yang dimaksud itu sebenarnya adalah dewa atau theos. Betul sekali Bang Billy. Ini ada pesan untuk Bang Billy. Pesan Nama saya juga dirubah jadi Billy, ini juga politik agama ini. Bang Suma. Iya. Ada pesan dari Bang Billy. Katanya Bang Billy lilin 7. Kau dicari sama Suma, kau naik di komalnya. Langsung dibilang Bang Billy lilin 7. Abigail, kau tanya tuh Suma. Nanti minggu depan dia mau video aktif di hadapanku. Dari situ aja kamu politikmu kurang ajar banget. Saya nggak mana ada pernah cari Belilin. Tuh apa sih cari dia? Lah, kan Bang Suma kan pernah bilang kau panggil ke sini pendeta kamu. Jadi aku panggil pendeta. Oh, Belilin itu sudah jadi pendeta. Ya, iya, bagus lah. pendeta TikTok, sebatas TikTok. Di luar TikTok Oh, itu pendeta. Iya. Cuma di TikTok saja. Ya udah panggil lagi sini kalau memang dia mau berdiskusi. Oh, dia sudah jelek namanya Bang Suma di apologet Kristen. Dia bilang itu Bang Suma akan mau bertuas. Iya. Mungkin katanya nanti dia di mana ada kalau Bang Suma berani. Iyalah. Suruh aja ke sini, Bang. Kata dia selalu dia di mobil. Sama kau aja lah. Abigail, sama kau aja lah. Kenapa kau nggak berani? Hah? Ini Bang Billy gak bisa dia tinggal ke mobilnya. Soalnya mobilnya Kau itu bela lah mahal. firman Tuhan itu. Tuh kau bela.
Jadi ya Billy Lin itu sibuk sekarang perang argumen dengan yang beda sekte gitu. iya karena pendapatnya kan berbeda-beda pendapat. Ya kata juga Bang Billy. Dia sibuk itu untuk memerangi yang beda sekte. Soalnya juga Bang Billy nih dia semangat kalau ada wanita, ada perempuan naik. Semangat Giliran sih. Iya giliran laki-laki Nggak semangat. bukan nggak semangat. Apa Ji? Dodongnya. Oh dong iya. Itu bagus, itu normal. Kalau yang naik laki-laki dia jadi loyo, kalau dia naik perempuan dia jadi kuat. Itu strong namanya, itu normal. Kalau kau ya, kalau laki-laki yang naik semangat kok. Bukan masalah itunya kan orang kan kita sekali ini membeli bahwa membeli ini lale. Iya kan? Kita sekali ini membeli ini lale. Masa jadi dia selalu birahi gitu kalau sama betina. Iya, pokoknya Masalah generasi. Aduh, Bang Billy kasihan Bang Billy. iya kamu rekam suara saya nih, kamu rekam suara saya. Kamu Iya tapi bohong. janganlah kau bilang gitu. Kau ceritakan orang itu jelek itu. Emang kenyataannya udah banyak nggak ikuti dia. Apa naik mobil, mana dia naik mobil lagi pula mobil cicilan nggak dibayar. Apa pula mobilnya orang kau bahas di sini? Allah. Beda memang sama Bang Suma selalu nggak menyombongkan harta atau kendaraan. Aduh, Kalau apa Bang pula yang disanjung ini? Kalau Bang Billy itu juga kan dia menyombongkan mobil. Biar nggak Itu kan digas mobil. nih. Biar nggak digas ini ya. Kok kesanjung pula Bang Juma dari Billy Lin. Cuman kau nih. Dia suka sama aku, Bang Blender. Dia ini kurang satu on, Bang Blender. Kurang satu on ya, kurang satu on. Oh iya dulu kurang satu on ya, yang hidungnya kembang itu ya, kembang. Ketawa dia. Tapi saudara Abigail ini anaknya baik kok. Tidak pernah makan sabun. Iya kan Abigail? Enggak, aku tanya Bang Sume ini kan keluarganya Pak Yusuf Kalla. Saya juga keluarganya Pak Yusuf Kalla. Jadi kita keluarga. Mati ya. Satu rumpun gitu Pak. Iya. Makanya kenapa kita beda agama tak? ya Kenapa kita ikuti? mungkin memang faktor Faktor apa? kawin dengan faktor perkawinan kan. Oh gitu. Jadi kita jadi keturunan. Ya. Waalaikumsalam. Tapi bukan cuman beda agama kan? Iya beda agama tetap. Oh, bagaimana kalau kita samakan agama kita saja? Mesti harus diperbincangkan itu adat ke adat. Itu. Larinya ke adat juga rupanya. Iya. Karena adat kan nggak bisa kalau nggak potong kerbau atau babi. Harus potong. Begitu. Iya. Kalau di Toraja, Abigail ini di mana di Toraja? Di Sidrap. Ya. Di mana Ki kalau di Toraja Ki? Di Sidrap. Kalau saya itu di Toraja kadang-kadang di Pindrang. Biasa. Manado mamaknya Gurunda, Manado mamaknya cerai mamaknya dengan bapaknya. Jadi dia ikut mamaknya ke Resteng, Manado. Katanya waktu itu orang Toraja dia. Rekam acaranya Bunda Rahmat. Apa Manado. Teh tahu Toraja. Oh bilang Manado kok. Solata dia mai teh. Belum bolong. Solata dia Toraja. Samanya kita ini anak-anak ambek. Kita ini satu Sulawesi, Bunda Rahmat dan Bang Suma. Cuman beda Tuhan kita kan ya. Iya. Tapi satu tujuan ke surga. Iya. Oke, Beda surga kita. Beda surga kita. Itu senyat yang di atas. Bah, urusanmu itu. Enggak aja urusan di atas. Urusanmu.
Iya. Sekian dan terima kasih. Saya pamit dulu ya. Selamat Lebih lebih. Iya boleh. Bukan Tom yang apa ya Nukana deh. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum pula. Ini dia kembarannya dengan segar-segar. Oh seger ya. Iya. Cuman ini jarang-jarang beliau. Dulu ngujat dia. Ya pernah sih ngeliat. Karena sadar dia. Ya, Baron monitor. Baron. Hadir. Assalamualaikum. Kau ini sekarang mau bersahadat atau gimana? Syahadat di mana lagi? Kamu bersahadat Syahadat di sini aja. Kami semua bisa menyaksikan kamu syahadat. Jangan dimain-maini. Apanya yang dimain-maini? Sekali. Coba. Enggak, kamu Baron, cobalah kau pastikan. Kau kalau memang masih Kristen, Islam, nggak usah. Komal Islam ini bukan seperti komal Kristen. Aku Muslim. Muslim kepala bapak, kau tuh Muslim. Kau yang pasti. Jangan menipu-nipu. Aku tipu siapa? Enggak pernah aku menipu. Enggak, kau gini loh. Kalau memang kau masih Kristen, nggak apa-apa. Kita masih berteman, nggak ada masalah. Cuman kau jangan nipu-nipu kayak gini, jangan nyamar-nyamar, pura-pura. Tanya aku bilang assalamualaikum. Enggak, kau udah sadar atau belum? Aku syahadat lah. Kapan? Hari malam toh. Hah? Kapan kau sadar? Kau nggak ikut saksi. Iya, kapan? Di mana kau sadarnya? Suaranya seksi sebab. Di mana kau sadarnya? Salam kenal bersama. Iya, salam kenal juga. Apakah Yesus utusan? Kau percaya Yesus utusan? Kau interogasi lagi. Ya, Yesus utusan. Yesus utusan? Bukan Tuhan? Dia utusan dia. Jadi siapa Tuhanmu sekarang? Bapaknya Yesus. Kalau ada bapaknya Yesus, berarti ada anaknya, ada tantenya, ada opungnya juga. Bukan kayak gitu lah, nggak boleh gitu. Yesus tidak punya bapak, Yesus punya Tuhan. Janganlah kita bahas agama lain, agama aja kita aja. Boleh. Bang Suma ini ya. Kenapa? Kenapa Bang Suma tadi salah lagi dulu pernah ngomong sama aku Yesus itu beda dengan Isa tapi. Nah ini tadi bagus sekarang ngunyah kelereng biasa aja kali. Iya. Tadi bagus sekarang ngunyah kelereng giliran mau diskusi sama aku ngunyah kelereng. Tapi Abang Guru Nasuma dulu bilang Yesus beda sama Isa tapi kok sekarang sama lagi. Apanya itu? Yesus sama Isa. Yesus sama Isa. Nabi Isa. Nabi Isa. Ya. Isa billah. Isa billah. Kamu ini kenapa Baron? Kamu kenapa Baron? Aku pernah naik omloading aku dikit. Aku cuma tanya kalau aku masuk Islam, aku bercita-cita ingin dapat 72 bidadari, boleh tidak? Aku langsung diludahi. Kenapa tidak? Enggak, aku situ kalau aku sama loading diludahi dah. Oh, mungkin Anda di situ ngaku perempuan. Bukan. Jadi? Aku tanya baik. Jadi apa Dan? Apa itu Dan? Apa Dan? Saudara Baron ini mau bahas apa? Aku dengar tausiahnya Bang Sum aja.
Oh. Ya udahlah. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru membaca tadi tentang kupasan Bang Zuma tentang Hari Mu'alaf Sedunia. Luar biasa. Itu penjelasan yang sangat-sangat praktis dan efektif. Sekarang kita tinggal menunggu kapan nanti Natal pudar dan Hari Mu'alaf Sedunia berkibar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Insya Allah Abang. Gurunda insya Allah. Bang Zuma. Iya. Tapi kalau kita pakai kalender Masehi, otomatis kita akui Yesus itu lahir. Ini kayaknya Dari udah mana ilmunya? Iya kayak Kalender habis Masehi dia ngomong. dari mana ilmunya? Ilmunya di mana? Masehi itu Isa lahir. Mana? Itu kan kalau di Kristen itu namanya hari Tuhan, hari kelahiran Tuhan. Ya di Al-Quran mana ada kelahiran Tuhan? Kelahiran Isa ada, surah Maryam 33, aku tahu tuh. Oh iya mah biasa mah itu. Kalau cuman kelahiran Nabi Isa alaihissalam biasa di Islam. Iya bagus itu. Seharusnya kita rayakan juga karena di situ pada hari lahir kau ucapkan hari selamat hari lahir kau gitu kan. Gak ada umat Islam memperingati lahirnya Nabi Isa, itu gak ada. Harusnya adil sih, kalau Nabi Baginda Nabi Muhammad dirayakan, Isa juga dirayakan. Nah yang tercatat itu Nabi Isa yang ada hari lahirnya di Al-Quran, kalau Muhammad nggak ada. Nabi Isa Iya kan? Nabi Isa diceritakan lahir karena dianggap Tuhan. Segala sesuatu yang lahir itu bukan Tuhan. Itu untuk menepis sanggahan bahwa ada Tuhan lahir. Bukan Menurut Tuhan. saudara Baron ini bisa enggak Tuhan itu dilahirkan? Tuhan lahir. Tuhan dalam artian apa dulu? Kalau Tuhan pencipta Kalau di Islam, kalau dalam Islam berbicara Tuhan itu cuma satu, nggak berbicara Tuhan dalam perspektif apa lagi. Tapi di Al-Quran kok ada itu. Kenapa di Al-Quran? Hawa nafsu juga Tuhan. Oh, orang yang melakukan aktivitas kehidupannya dengan bersandar kepada nafsunya. Maksudnya mempertuhankan, menjunjung tinggi nafsu, menjadikan nafsu sebagai pedomannya dalam hidupnya. Semua yang dia lakukan berlandaskan terhadap nafsunya. Itu mempertuhankan, artinya menghambakan diri kepada hawa nafsu. Nah itu berarti hawa nafsu juga Tuhan Rob itu. Nah itu, betul itu. Oleh karena itulah kita nggak boleh mempertuhankan selain daripada Allah, termasuk mempertuhankan hawa nafsu itu nggak boleh, apalagi mempertuhankan makhluk yang keluar dari kubur, itu nggak boleh. Betul itu. Nah, boleh. Jadi jangan berlaku musyrik. Ya. Gitu. Ya itu sih Gurunda. Mohon maaf kalau ada yang salah. Jabe mulai jabe lame-lame ya. Iya, Masya Allah, luar biasa. Sehat-sehat Ki, selalu Gurunda ya. Iya, kita juga sehat-sehat Ki. Orang mana Kika? Bulan April aku mau ikut tadi tuh nikahan apa itu? Nikahan ada debater Islam juga di Makassar. Boleh Ki datang di sana? Boleh Tonji. Orang mana Kika? Di dalam masjid. Orang di dalam masjid. Haji kita. Kita orang mana Ki? Orang mana Ki? Orang Toraja kah atau orang mana? Saya Medan, saya di Sisingamangaraja Medan. Apa itu kau? Apa namanya? Nah. Ngapa nasi? Gigi tinggal berapa Gigi? Gigi tinggal berapa Gigi? Baron Gigi. Gigi tinggal berapa? Tinggal. Gigi tinggal.
Balon, gigi tengok berapa balon? Berunda semua. Ini Ya. berunda. Itu kan lagi di kanan nikmat paling tertinggi itu kan melihat wajah Allah SWT ya. Ya, apa yang ditanya kalau lihat wajahnya berarti wujud itu. Kalau lihat mukanya kan berarti ada wujudnya. Allah itu kan memang wujud. Allah itu wujud itu kan bahasa Arab. Wujud itu artinya ada gitu loh. Wujud itu artinya ada. Jadi ketika dikatakan melihat wajah Allah Azza wa Jalla, ini adalah bahwasanya kita sebagai hamba Allah akan melihat kebesaran Allah, melihat kemuliaannya. Tidak bisa kemudian kita mensifati sifat Allah seperti sifat makhluk, di mana kemudian bahwasanya melihat wajah Allah berarti melihat muka makhluk. Enggak, bukan begitu maksudnya. Maksudnya gimana tuh? Ya, melihat kemuliaan kebenaran akidah Islam itu. Wah, ternyata selama ini yang saya imani itu adalah benar. Bahwa selama ini yang aku yakini bahwa pencipta langit dan bumi itu adalah laisa kamitslihi syai', itu adalah sebuah kebenaran yang mutlak. Akhirnya pada saat kemudian orang-orang beriman melihat kemudian wajah Allah, itu melihat kebenaran imannya. Wah, ternyata Allah itu laisa kamitslihi syai'. Benar-benar Allah itu tidak serupa dengan apapun. Bukan melihat wajah Allah, melihat wajah wujud makhluk. Enggak. Itu enggak dipahami dalam Islam. Oh, itu apa itu? Ya, Masuk apa itu? Pengetahuan apa namanya itu? itu makrifat, itu lari ke makrifat. Oh iya. Bagus juga ya. Bisa lihat wajah tapi tidak berwujud. Ya, ini dia. Inilah keindahan Islam. Makanya nikmatnya Islam itu di situ. Ketika dikatakan Islam itu benar, kaidah-kaidah yang Islam itu benar, terkait dengan konsep bertuhan itu benar, maka ketika di akhir kehidupan dunia menuju kepada akhirat, di jannah orang-orang beriman itu melihat wajah Allah, melihat kebenaran Allah. Nah, itu maksudnya. Gitu ya. Ya. Ya oke lah. Nantilah kita ketemu di sana, kita saksi sama-sama rame-rame lihat ya. Iya, kalau Anda sudah sunat baru bisa masuk ke situ. Itu udah aku. Sudah. Alhamdulillah sudah Bang. Alhamdulillah. Karena hanya orang-orang kudus yang bisa masuk ke jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alex Muslim ya, ada yang mau disampaikan Bang? Ya sedikit mungkin sama Gurunda. Assalamualaikum Bang Rumah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit saja ada yang terganjal-ganjal gitu. Saya bingung menjawab dari kawan Oten masalah ke eksistensi dari mulai lahir Nabi Isa alaihissalam sampai dia diangkat ke langit. Jadi eksistensi dia selama itu apa aja tuh Gurunda? Kenapa? Eksistensi dari Nabi Isa alaihissalam sejak dia lahir, kemudian dia dewasa, apakah yang disebut Yesus itu, apakah dia sementara kawan di sebelah dia nggak mau disama-samakan Yesus dengan Isa. Mohon pencerahannya Gurunda. Terima kasih. Ya, sebenarnya kalau kita berbicara mengenai eksistensi sebagai Muslim, Nabi Muhammad itu tahu dari mana tentang Nabi Isa? Kan Nabi Muhammad tidak hidup sesama dengan Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Muhammad SAW itu kan tidak bisa membaca
kitab-kitab selain Al-Quran. Tidak pernah baca Torah, nggak bisa baca Injil dalam bahasa di luar dari bahasa Arab. Itu kan Nabi Muhammad tidak pernah membaca kitab selain daripada Al-Quran itu sendiri. Artinya bahwa pemberitaan yang muncul kepada baginda Rasulullah ketika dikatakan zalika natsluhu alaika minal ayati wa zikril hakim, Nabi Isa alaihissalam dikisahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai bukti kebenaran kerasulan beliau dan peringatan yang penuh hikmat dalam Al-Quranul Karim. Artinya bahwa eksistensi Nabi Isa alaihissalam itu mutlak benar adanya karena diceritakan melalui pewahyuan dari langit. Nah, yang menjadi permasalahan di sini adalah ketika berita-berita tentang oknum yang datang dari manusia biasa diceritakan tentang sosok yang mereka sebut Yesus. Apakah cerita mereka itu benar-benar sesuai dengan keadaan di lapangan atau seperti apa adanya? Artinya bahwa ketika mereka mengatakan Nabi Isa dan Yesus itu beda, kita tidak boleh memaksa, harus sama. Kenapa? Al-Quran menceritakan ada dua sosok, Nabi Isa dan pengganti Nabi Isa. Di kitab mereka juga menceritakan beberapa sosok. Ada Yesus anak Maria, ada Yesus yang bukan anak manusia, dan bahkan Yesus sendiri menceritakan munculnya penyesat yang juga memakai namanya. Jadi tidak bisa dijadikan sandaran eksistensi Nabi Isa tolak ukurnya adalah Bible. Itu nggak bisa. Bible, Al-Quran justru datang untuk meluruskan cerita-cerita yang datang tentang Nabi Isa alaihissalam yang mungkin menurut pandangan kita ditulis berdasarkan ya hanya angan-angan. Jadi lebih eksis, lebih benar Nabi Isa alaihissalam dibandingkan yang di luar daripada Nabi Isa alaihissalam. Buktinya sederhana, Nabi Isa alaihissalam diimani oleh umat Islam. Nabi Isa alaihissalam yang diimani oleh umat Islam tidak pernah disandarkan kepada cerita-cerita di luar di luar daripada Quran. Sedangkan mereka yang menolak Nabi Isa alaihissalam, anehnya menolak Nabi Isa alaihissalam tapi menyandarkan istilah-istilah yang berhubungan langsung dengan Nabi Isa kepada sosok yang mereka sebut Yesus. Nah, ini yang aneh. Contoh, Yesus disebut menerima Injil. Nah, Injil ini Nabi Isa punya. Yesus diceritakan di dalam Alkitab. Alkitab ini Nabi Isa punya. Yesus disebut sebagai anak Allah. Allah ini Nabi Isa punya. Seperti itu, Bang. Ya, dulu kan ada istilah gereja Isa Al-Masih. Nah, itu dia. Udah nggak ada lagi kan. Iya, makanya. Modal congor kau cuma. Ya, nggak apa-apa, Bang. Daripada modal imani saja. Baik. Terima kasih, Berunda. Minimal apa yang saya sampaikan ada datanya kan gitu, Bang. Bang Alex, biar saya ngomong sama dia. Yuk, tunjukkan. Silakan. Bang baru naik. Ya, Bang Alex, terima kasih banyak ya. Ada yang mau disampaikan? Terima kasih. Biar saya monitor di bawah. Oke, Bang Alex, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Gigit ini Kristen atau Muslim? Dari narasinya udah ketahuan, nggak perlu ditanya. Ketahuan, iya. Silakan mau diskusi apa? Ayo, Bima. Akhlaknya diperlihatkan dong. Nabi Isa alaihissalam itu mana buktinya? Yuk, mana Bibelnya? Kau bilang. Nabi Isa alaihissalam itu kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, Nabi Isa alaihissalam datang menceritakan tentang Injil kan gitu ya, Bang ya. Itu Al-Quran saya yang menarasikan itu, Bang. Iya, lalu mana kemudian Injilnya? Tunjukkan. Sabar dulu, Bang. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wat Torah wal Injil. Nah, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu datang di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah diceritakan tugas beliau adalah menceritakan bagaimana orang-orang Yahudi menyembunyikan kitab-kitab terdahulu. Nah, mungkin menurut pandangan saudara, nabiku salah. Dalilnya sekarang. Oke, baik. Mana? Saya baca dalilnya, Bang ya. Di dalam Al-Quran diceritakan kemudian, ya ahlal kitab,
Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Jadi Nabi kami, Nabi Muhammad telah datang kepadamu untuk menjelaskan sebagian dari isi kitab yang kamu sembunyikan, kata Quran. Kan gitu bang. Nah sekarang Al-Quran mengatakan Nabi Muhammad datang menjelaskan sebagian dari isi kitab yang disembunyikan. Nah kalau Al-Quran ini keliru berarti Injil itu ada. Tapi kalau Al-Quran ini benar maka Injil itu tidak ada. Boleh nggak saya mencari dan bertanya kepada saudara, mana Injil Yesus bang? Yang diceritakan dalam Markus 1 nomor 14. Sebenarnya saya yang bertanya sama kamu. Injil yang kau bilang Isa As-Salam itu mana ada? Buktinya mana? Al-Quran mengatakan Saya mualaf nanti Zuma. Saya mualaf nanti. Yuk tunjukkan sama saya. Yuk. Saudara, Injil yang dibahas dalam Al-Quran itu adalah ketetapan Allah yang diberikan kepada Nabi Isa kepada kaumnya Bani Israel. Berarti pemiliknya adalah Bani Israel, bukan saya. Inilah kau Zuma. Sekarang ketika Anda meminta kepada saya kan aneh gitu loh. Injil itu kepada Bani Israel, bukan kepada saya. Waduh, di Al-Quranmu sendiri kalian disuruh belajar sama kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran saya menceritakan bahwa Injil itu sudah disembunyikan. Nah sekarang kalau Injil itu tidak disembunyikan, pasti abang ini bisa menunjukkan Injilnya Yesus. Boleh nggak saya minta Injilnya Yesus mana bang? Bukankah buku Al-Quran kalian disuruh kalian mempelajari Alkitab? Oh nggak ada begitu, nggak ada. Saya buka ayatnya. Iya silakan. Iya boleh, silakan. Saya buka. Silakan abang. Kamu yakin? Silakan Anda tunjukkan dalilnya. Kalian disuruh belajar. Silakan Anda tunjukkan dalilnya di mana kami diperintah belajar kepada kitab-kitab sebelumnya. Di mana dalilnya? Ya, tunjukkan. Ayo semangat bang, semangat. Belajar sama kitab-kitab sebelumnya. Iya silakan tunjukkan dalilnya. Ayo. Silakan. Mana dalilnya? Silakan. Makanya kalian cuma ini kalian jangan segitu aja abang. Cuman begitu aja. Iya. Begitu aja. Kalian percaya sama kitab-kitab. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis kitab sebelum Al-Quran. Celaka. Jadi Al-Quran justru mengatakan celakalah orang yang menulis kitab sebelum Al-Quran. Abangku, sekarang Anda menuduh kami disuruh untuk belajar. Gimana kami mau belajar? Tidak ada perintah seperti itu. Ini 1000 orang yang nonton ini. Kau yang menyesatkan Islam. Sekarang Anda menuduh kami disuruh belajar kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Iya. Iya kan ya? Mana dalilnya? Anda nggak bisa tunjukkan kepada kami. Imani. Ya. Kalau beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, betul kami beriman kepada Torah, kepada Injil, ya betul itu. Iya. Tapi bukan beriman kepada buku Lukas, buku Markus, Galatia, Filipi. Bukannya justru Al-Quran itu tau nggak buku dongeng sebenarnya itu. Oh iya. Anda bisa baca? Ngapain awak baca? Oh iya. Jadi Anda mengatakan sesuatu yang Anda sendiri nggak tahu. Bagus itu. Kembangkan abangku. Kembangkan. Sebenarnya kalian itu gimana ya? Hanya tahu membaca, imani aja. Kalau Anda tahu membaca nggak? Aja. Anda tahu membaca nggak? Kitab Torah Anda tahu baca? Tahu dong. Ya. Oke. Coba bacakan saya kitab Torahnya orang Yahudi. Kami diajari untuk memahami, tahu kau? Ya. Oh. Kami diajari. Iya. Coba kita uji bang, boleh ya bang ya? Ya, Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Apa yang Anda pahami di situ, abangku? Jelas kami pahami dong. Beda kalian hanya tahu membaca. Tapi enggak. Coba. Jangan kami nggak paham. Anda lah yang paham. Jangan salah kau Juma. Oke, ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal Yesus yang engkau utus. Maksudnya apa itu, bang? Yang harus dipahami di situ apa, bang? Hanya bisa untuk baca mendapatkan hidup kekal, memahami Yesus sebagai utusan Tuhan atau memahami Yesus sebagai Tuhan. Artinya, ya banyak Islam tokoh. Jangan bicara sendiri, abangku. Jangan berlandaskan kebencian, abang. Kami hanya ingin tahu pemahaman abang ini ketika Yesus mengatakan hidup kekal. Hidup kekal itu kan masuk surga, bang. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Pertanyaan saya, bang, satu-satunya Tuhan yang harus dikenal itu yang mana, abangku? Jawab. Yang penting bukan Allah, ya. Yang satu itu yang mana, abangku?
Oh, membaca aja kan nggak tahu. Yang satu itu yang mana bang? Yang satu itu yang mana abangku? Ayo abangku yang ganteng. Pastinya bukan Allah. Iya, saya tidak tanya itu. Itu kan sudah ditolak Allah itu oleh saudara kan ya. Yang saya tanya di abad pertama Yesus memperkenalkan, yang memperkenalkan satu Tuhan yang benar-benar satu Tuhan itu yang mana bang? Satu Tuhan yang mana? Bukannya 72 kalian ada bidadari. Berat bang ya, berat. Jadi sudah nggak ngerti Ibrani, nggak ngerti bahasa Yunani, nggak ngerti bahasa Aram. Yang kedua terjemahan pun anda nggak ngerti gitu. Saya dari kamu. Jadi gimana? Ibrani tidak paham, Aram nggak paham, Yunani nggak paham, bahasa Indonesia pun nggak paham. Jadi anda beragama ini, agama apa ini namanya abangku? Agama apa? Saya bertanya. Yesus mengatakan hidup kekal itu, hidup kekal itu kalau mengikuti nabi palsu. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Nah, satu-satunya Tuhan yang dimaksud engkau di situ siapa, bang? Tahu nggak? Abangku yang ganteng, abangku yang baik hati, saudaraku yang saya kasihi. Satu-satunya Tuhan yang ingin dikenal untuk memperoleh hidup kekal itu siapa, bang? Ayo. Ibrani sudah nggak paham, Aramaik nggak paham, bahasa Yunani nggak paham, Indonesia juga nggak paham. Terus anda mengatakan kami bukan umat hafalan tapi kami umat paham. Maksudnya apa yang anda paham? Apa yang anda paham abangku? Sempak bolong gitu yang anda paham? Ah, bolongnya di belakang apa di depan ini? Ayo. Semangat belajar. Mute kau. Ya, semangat belajarnya bang. Inilah kalau Islam, tahu di rumah Islam ini kita sering dimiliki. Aduh, jangan cuman memaki. Jangan memaki bang. Kalau mau memaki di tetangga aja, di tetangga. Anda keluar dari kamar, keluar dari rumah, Anda maki di tetangga Anda itu sudah dapat lawan. Kalau di sini nggak usah maki. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Nah, satu-satunya Tuhan yang benar yang harus dikenal Bani Israel itu yang mana bang? Kalian itu Tuhan. Ya Allah ya Karim. Ini kenapa ini? Tuhan dari. Waduh. Aku kasih napas kau bang di sini bang. Nggak bakal. Kebencian aja yang ada dalam hatimu bang. Sebegitu bencinya kau kepada kami umat Islam ini. Pertanyaan saya sederhana lu. Berdasarkan pernyataan saudara, umat Islam itu nggak paham. Yang paham Anda itu. Saya bertanya, hidup kekal itu mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Nah, satu-satunya Tuhan yang mau dikenal ini yang mana abangku? Ini bukan Allah. Si Allah Raja Iblis jangan. Terus yang satu-satunya itu yang Allahu Akbar, Masya Allah. Afwan untuk Iwan Villa di bawah, Muslim mohon ditahan untuk permintaannya, berat sekali. Kasihan Bang Blender, mohon ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mau, bisa tidak saya bertanya di sini? Mau. Ya, kan kemarin aku dipaksa murtad sama mertua saya. Apakah saya dosa meninggalkan suami saya demi membela agamaku Islam? Saya tidak mau pindah agama. Bang Zuma? Iya. Ya, ini ada pertanyaan dari mamanya Desma, apakah saya dosa meninggalkan suami saya karena saya dipaksa untuk masuk Kristen gitu ya, mamanya Desma ya? Iya, Kak. Ya, Enggak dosa. Meninggalkan kedua orang tua aja enggak? Iya. Demi kebenaran Islam. Kemarin ada yang mengusulkan memang kalau bisa sharing-sharing sama Ban Suma, makanya setiap ada live-nya Ban Suma aku ikut, tapi baru di sini saya ini bisa utarakan. Sampai saya mau agamaku mau dibelilah dengan uang, dijanjikanlah untuk ini. Saya masih punya anak satu, dalam keadaan sakit pada waktu itu saya bawalah pulang ke kampungku di Sulawesi. Dalam keadaan hari itu saya tidak punya apa-apa sama sekali. Saya ditolong sama Basnas yang di tempat suamiku untuk pulang ke kampung. Terus? Pokoknya aku dibilangin apa dalam imam itu pokoknya nggak ada lah bagusnya Islam. Saya pun nggak mau, maksudnya saya nggak mau banyak bicara karena aku dari lahir Islam, keluargaku ndak ada namanya Kristen. Suamiku sudah sebelum nikah sama saya, bukan saya yang paksa dia mualaf. Tapi setelah sampai di tempatnya orang tuanya, katanya trauma mualaf. Jadi, makanya dia murtad. Dia tidak, makanya aku bilang, kau takut dosa sama kedua orang tuamu karena tidak ada penerus dalam keluargamu, tapi kau tidak pikir anakmu kayak apa ke depannya. Kau tidak takut dosa sama anak, kau telantarkan anakmu. Ya, jadi bagi kita Islam itu adalah harga mati. Akidah kita itu nggak bisa ditawar-tawar dengan apapun ya. Karena dunia ini kan sifatnya sementara. Perintah Al-Quran kan jelas. Perintah untuk menjaga diri kita dulu, lalu kemudian keluarga, wa ahlikum. Jadi kita dulu nih yang harus pertama kita selamatkan diri kita dulu. Apalah artinya kemegahan dunia, pangkat, ya dan seterusnya, kalau sifatnya hanya sifat duniawi saja. Jadi jangan takut untuk mengambil langkah. Kita kudu wajib memegang teguh akidah kita Islam. Mati pun taruhannya. Apatah lagi kalau cuman sekedar ancaman-ancaman dan seterusnya. Jadi saya mendukung sahabat saya ini untuk berpegang teguh kepada agama Islam. Kalau masalah suami, ya itu hanya sifatnya duniawi, apalagi beda akidah. Iman yang harus lebih dulu dikuatkan. Masih banyak kok laki-laki lain yang seakidah dengan kita, yang ya bisa jadi Allah tunjukkan jodoh yang lebih baik. Ibu sama suaminya masih serumah. Masih. Mamanya Desma. Sinyal mungkin. Misionaris lagi nih Oten. Waduh, ngeri kali Oten nih, Bang. Bang Putra ini Bang Putra sini sebelahku. Nangis dia. Misionaris ini Oten nih Putra nih. Misionaris itulah ya teman-teman ya. Ya. Harus kita sopan ya, kita orang Kristen tuh enggak terlalu menyakiti hati orang Islam gitu. Udah dari sananya gitu. Dari sananya Tuhan kami kalian pakai dengan bahasa yang tidak pas di kitab kalian tuh udah nyakitin kita. Ya, kalau Tuhan kalian
punya Tuhan, ya pakai aja nggak apa-apa. Sebab itu semua baik ya Bang Cuma. Maksudnya apa ini Bang? Katanya Tuhan kita pakai Tuhanmu. Gimana? Kita kan sembah Allah, bukan sembah Allah gitu. Karena bahasa Indonesianya Allah, yang jelas Allah. Iya, itu nyatanya Allah. Kan abang bilang ALLAH itu bukan bahasa Indonesia Banggu. Alamak, itu adalah huruf Latin dari nama Tuhan yang disembah oleh umat Islam dengan sebutan Allah. Sudah nggak zaman lagi kita memperbodoh diri gitu. Kau mengerti bahasa Palestina dengan bahasa Indonesia enggak? Jangan Palestina pula, Palestina gimana bahasa Palestina? Maksudnya apa ini? Apa sih susahnya untuk jujur? Gitu. Latin ALLAH itu adalah bersumber dari bahasa Arab yang ada dalam Al-Quran, bukan bahasa Ibrani, bukan bahasa Yunani. Iya, sudah sadar toh Bang Suma? Berarti begitu sudah. Aku pula yang ditanya. Ya udahlah, aku sadar. Iya betul. Iya. Itu semua bisa terjadi. Kenapa teman-teman sekalian? Karena ketika kita sampaikan kebenaran itu, kata Quran, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Itu jawaban mereka. Apabila diajak mereka kemudian untuk menuju kepada apa yang diturunkan oleh Allah, diwahyukan oleh Allah, mereka menjawab tidak. Kami tetap mengikuti kebiasaan yang kami dapati dari nenek moyang kami. Sudah jelas-jelas di situ huruf ALLAH itu menuju kepada Allah, mereka akan menepis tidak. Itu beda, bukan Allah tapi Allah. Itu senantiasa akan mereka goyangkan lidahnya untuk menghindari kebenaran itu. Kenapa mereka seperti itu? Walau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Nah ini yang terjadi. Walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengerti apapun yang tidak, dan mereka tidak mendapat petunjuk. Kalau ditanya neneknya orang ini, putra, nenekmu namanya siapa? Putri. Nenek Putri, kau menyebut Tuhanmu itu dengan sebutan Allah, itu informasi dari mana? Enggak tahu juga. Oh, ikut-ikutan aja dengan tetangga gitu. Begitu bertemu dengan para apologet Islam menjelaskan tentang konsekuensi penyebutan nama dari bahasa Yunani ke bahasa Indonesia, bahasa Arab ke bahasa Indonesia dan seterusnya, ternyata Allah ini tidak pernah berubah. Sedangkan yang berubah itu Theos, berubah menjadi Allah. Nah, Allah di Indonesia dipakai oleh saudara kita Kristen itu rupa-rupanya karena berlandaskan terhadap ucapan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan ditolongkan oleh keinginan yang luhur supaya terima kasih Bang Suma. Nah, ternyata itu merujuk kepada sembahan mayoritas penduduk Indonesia gitu loh. Bang Suma, yang saya mau tanya gini Bang Suma, kan diartikan sebagai Tuhan sesuai perjanjian terhadap bangsa Israel tentang tanah perjanjian keluar dari Palestina. Terus ya gini Bang Suma, kebenarannya itu berasalnya datangnya dari mana, dan tempat tinggalnya orang-orang yang di zaman-zaman Abraham itu sekarang tinggalnya di mana, tentang tanah perjanjiannya itu di mana, semuanya itu di mana. Karena itu kekal, tidak bisa seorang pun dari bangsa lain untuk mengambil dari situ yang sudah diberikan Tuhan Allah kepada bangsa Israel gitu. Ya, apa yang Anda pertanyakan ini maksudnya apa? Ya, maksudnya tadi kan tentang bangsa-bangsa, tentang perjalanannya sesuatu orang-orang benar gitu, yang tentang penggenapan hukum Taurat dari tanah perjanjian sampai ke tanah kelahiran. Bang Suma belum mengerti juga ya. Kalau dalam kaidah Islam, Abang, dalam kaidah Islam, Bang lahir kan di ini aja di Maluku. Abang nih orang Maluku. Orang NTT saja, bayangkan aja. Ya, orang NTT. Saya orang NTT. Nah, terus
Jadi abang ini mendapatkan suatu perintah dari abang punya bapak nih. Kau akan pulang ke tanah kelahiran engkau dan engkau akan menetapkan diri di sana dan engkau akan melahirkan dan beranak cucu. Berarti itu abang harus kembali ke tempat kelahiran abang atau tenang di tempat orang gitu. Karena perjanjian tentang nenek moyang gitu. Ya, kalau dalam kaidah Islam itu jelas, kami di Islam itu bagaimana Nabi Musa alaihissalam diperjanjikan oleh Allah melalui petunjuk Torah. Kemudian Nabi Musa alaihissalam bersama dengan kaumnya Bani Israel dijanjikan negeri yang indah, diberi petunjuk oleh Allah kepada mereka. Lalu kemudian mereka ingkar terhadap Nabi Musa alaihissalam. Itu di Islam jelas kok, jelas dalam kaidah Islam. Terus apa hubungannya dengan benar tentang penggenapan Mesias di setiap agama? Tidak ada yang salah dengan itu. Yang salah ketika berarti kemudian ini Mesias ini dianggap Tuhan. Bang Sumai, berarti benar ya, di Islam juga ada tentang ceritanya Yesus Kristus ini yang diurapi, yang diberikan kekudusan ini. Nabi Isa alaihissalam diceritakan sebagai Al-Masih di dalam Al-Quran, ya, sebagai jalan menuju kepada Allah kepada kaumnya Bani Israel. Kalau di agama Kristen, Isa Al-Masih lahir di palungan, di kandang domba. Kalau di Islam, Nabi Isa alaihissalam lahir di bawah pohon kurma yang udaranya asri, segar. Enggak ada ibunya enggak? Nabi Isa ibunya Maryam. Oh, Maryam. Diturunkannya sama Tuhan, sama Yusuf. Enggak. Kalau di Islam ibunya Nabi Isa itu wanita suci, bukan wanita yang ternoda dengan bertunangan, mau diceraikan. Ibu Maria ya, benar ya? Iya. Berarti nggak jauh-jauh nih kita nih. Berarti orang Israel dengan orang Palestina nih saudara juga ini. Iya. Saudaraku, Bang Suma. Aku udah datang nih. Terus? Ya udah, kita imanin saja kita. Iya. Israel dengan Bani Ismail itu saudara. Yang jadi masalah ini Kristen. Kristen ini dari mana, Bangku? Saya juga tidak tahu Islam juga dari mana, sebab kan saudara kan Palestina dengan Israel saja gitu. Kan kalau sama. Islam itu berasal dari keturunan Nabi Ismail. Kalau Yahudi berasal dari keturunan Nabi Ishak. Kalau Kristen berasal dari mana, Bang? Bukan Yahudi, bukan dari Daud. Itu semuanya kan cuman klaim Islam, bahkan semuanya diklaim Islam. Kristen kan datangnya dari pas pembagian ini bahasa di apa? Pertanyaan saya sederhana loh, Bang. Menara Babel. Kalau Islam ini dari Ismail, kalau Yahudi dari mana? Kristen dari mana? Itu kan klaim orang Islam. Bukan klaim, itu secara histori kok. Itu histori dari mana? Mana yang meriwayatkan hal seperti itu? Nggak ada. Sistem Israel kan nggak ada. Tak perlu riwayat pun tak perlu, abangku. Kenapa? Karena orang Arab itu memegang teguh kemudian silsilah mereka kan? Itu jelas. Apakah Allahnya begini? Apakah Allahnya yang menyembah orang Kristen dan orang Yahudi sama dengan Allahnya Arab? Bangsa kita, Bang, nggak boleh sama-sama. Ya, kalau saya paham ya, bahwasanya pencipta langit dan bumi itu adalah satu-satunya pencipta, tak ada yang lain. Yang kemudian di dalam kaidah Islam diajarkan bahwasanya Allah pencipta langit dan bumi mengutus para nabi, termasuk mengutus kepada kaumnya Bani Israel. Tidak ada. Itu dalam kitab suci kami. Kami berislam berdasarkan Al-Quran. Sama pun kami itu berdasarkan Al-Quran. Kami beriman itu berdasarkan Al-Quran. Kristen itu roh. Pakai bahasa sendiri. Tapi kalau di agama Yahudi mereka tidak menyembah roh. Karena roh itu adalah makhluk halus, Bang.
Ya, jangan. Orang Yahudi tidak menyembah roh. Bukan zat. Enggak masuk sekian. Kalian jangan paksakan. Ya nggak ada yang maksa, nggak ada yang maksa kok. Ya memang seperti itu faktanya. Yang memaksakan itu yang mengambil kitabnya orang Yahudi, Bang. Menerjemahkan kitabnya orang Yahudi dalam bahasa yang mereka suka. Gitu, Abangku. Kalau di Islam jelas kok Al-Quran bagi kami ya sudah cukup Al-Quran itu. Walaqad akhazallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atha minhum 12 naqiban wa qala Allah inni ma'akum. Udah selesai, final kami. Ya, final bagi Islam itu sudah final. Bahwasanya pencipta langit dan bumi yang kami kenal dengan sebutan Allah dulu memilih Bani Israel sebagai bangsa yang dipilih, dan Allah mengatakan inni ma'akum. Akan tetapi setelah itu kemudian mereka ingkar, bima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Mereka kemudian orang Israel ini menolak ketika ada ajaran Tuhan yang datang kepada mereka melalui para nabi. Contoh, jangan kepada iman Islam, contoh kepada Yesus yang datang kepada kaum Israel kan ditolak. Berarti Al-Quran berarti Al-Quran benar dengan mengatakan bahwa Bani Israel itu gemar kali menolak utusan Tuhan. Nah, Yesus diterima nggak bagi kaum Israel? Kan ditolak, bahkan berupaya untuk membunuh. Hasil pembunuhan inilah yang melahirkan agama Kristen dari Barat. Kan jelas itu, Bang. Maka saya katakan bahwasanya Nabi Ismail berdasarkan silsilah Nabi Muhammad SAW itu sampai kepada Nabi Ismail, Nabi Abraham sampai kepada Adam alaihissalam. Nyata betul bahwa dari keturunan Ismail itu melahirkan sebuah konsep beragama namanya Islam. Dari Ishak keturunannya disebut Yudaism. Nah, Kristen ini dari mana, abangku? Ya, dari saat pembagian bahasa ya, di kejadian lama sana, Kristen itu sudah dari lama ya. Karena kalau kamu tahu, Israel itu satu. Pembagian bahasa menara Babel itu mereka menentang Tuhan Allah, dan bahasa mereka terpecah menjadi ribuan bahasa. Itulah sebabnya kenapa kita orang Indonesia ada di sini. Ya, dan kita tidak mengenal justru begini, Bang. Manusia tidak punya kebenaran dalam diri. Jika kita mengimani ajaran Islam, bangsa ini tidak akan bisa maju, Bang. Bangsa ini akan diseret mundur ke zaman batu, baik itu aturan-aturan. Makanya bangsa ini miskin dan bodoh. Iya, itu faktanya. Iya, gitu ya. Karena kita memang didoktrin, diseret untuk mempelajari dan belajar melakukan hal-hal di zaman batu, di mana Islam dimunculkan. Contohnya aja pakai batu. Contohnya aku melakukan poligami. Kapan bangsa bisa maju menciptakan teknologi, bukan menghafal. Kami datang untuk menyampaikan hal yang Jadi kalau mau menciptakan teknologi itu kita harus jadi Kristen dulu, Bang. Ya gitu. Bukan. Terus gimana? Terus gimana, Bang? Untuk menjadi penganut ajaran poligami harus jadi Islam gitu? Poligami itu ya, Bang, ya? Jangan pakai bahasa luar. Ini puter kenapa dia ini? Kok baterainya nggak mau habis dia? Apa lobetnya orang ini? Coba dikasih lobet dulu beliau ini. Dicabut baterainya dulu. Coba baterainya dicabut dulu yang satu ya. Saudaraku, Anda mengatakan bahwa Indonesia tidak bisa maju. Tidak bisa maju kalau berislam. Alhamdulillah presiden kita belum ada yang Kristen, Bang. Dari sejak Indonesia berdiri, Kristen bisa jadi maju. Oh, apa dasarnya? Apa dasarnya kalau jadi Kristen presidennya Indonesia bisa maju? Dasarnya kita tidak diseret untuk ritual-ritual di zaman batu. Oh, nggak diseret, tetapi menyembah makhluk gitu. Kita masuk ke rumah ibadah menyembah kepada makhluk gitu. Orang gitu ya, mau menyembah apa saja boleh cuma. Oh, gitu. Jadi kalau presiden kita ini sudah Kristen, kita Indonesia ini akan disuruh menyembah kepada bukan saman batu, yaitu menyembah kepada anak orang gitu. Gitu maksudnya. Begini cuma. Orang mau menyembah pohon, mau menyembah sendal jepit, mau menyembah gardu listrik, itu nggak masalah. Asalkan kan ketika menyembah Anda menuduh Indonesia terbelakang karena menyembah kepada Allah, kan gitu. Dan Anda mengatakan ketika menyembah kepada selain daripada Allah akan maju Indonesia ini, yaitu menyembah kepada anak orang yang menjadi korban sembelihan yang dibunuh oleh orang Roma, kan gitu maksudnya kan? Indonesia akan maju kalau Indonesia menyembah kepada makhluk yang keluar dari kuburan, begitu maksudnya. Supaya modern, maka Indonesia harus menyembah kepada makhluk kuburan.
Supaya Indonesia itu modern, supaya Indonesia maju, supaya Indonesia itu berkembang, maka Indonesia harus meninggalkan ajaran paganisme menuju kepada ajaran menyembah makhluk yang merangkak yang keluar dari kuburan. Begitu abangku? Ya seperti inilah pola pikir orang beragama. Semakin beriman maka akan semakin bodohlah kita. Loh kok jadi curhat? Tadi katanya Islam membuat Indonesia tertinggal. Kan begitu. Nah, saya katakan kalau Indonesia tertinggal, faktanya Indonesia sudah beberapa presiden, semuanya Islam gitu loh. Dan semakin hari Indonesia semakin jaya, Indonesia semakin makmur, Indonesia semakin sejahtera. Kalau Anda merasa Indonesia tidak maju, mungkin Anda aja yang mundur. Kami orang Indonesia merasa maju setiap saat. Indonesia selalu maju, Indonesia semakin sejahtera, presiden kita semakin wow keren kali. Nah sekarang kalau Anda merasa mundur di negara ini, lalu kita ingin presiden itu mengajak kita menyembah kepada makhluk kuburan gitu, biar Indonesia menjadi maju. Terus meneladani itu Nabi cabul itu. Diagungkan di Nusantara begitu. Wah, siapa yang dicabuli nabiku abang? Perasaan yang ada adalah di agama Anda yang pernah melakukan pencabulan terhadap Tuhannya dengan menelanjangi, mengambil kemuan pakaiannya, lalu menggantungnya, lalu yang kelihatan cuma tinggal sempak aja abangku. Maaf saya bang, maafkan saya. Setahu saya yang disebut cabul itu ketika mempertontonkan sesuatu yang tidak seharusnya dipertontonkan. Belum pernah saya menemukan ada foto Nabi saya yang tinggal sempak doang. Nah sekarang kalau Anda ingin melihat Indonesia maju harus menyembah kepada makhluk yang tinggal sempak, lalu Anda mengatakan itu adalah sebuah kemajuan. Waduh, gimana ini ceritanya? Anda mengatakan Nabi saya cabul, tapi tidak ada data. Tapi kalau saya melihat Tuhan Anda di beberapa tempat itu benar-benar cabul karena tinggal sempak doang, bang. Maafkan saya kalau saya keliru ya. Mungkin ini pandangan saya pribadi. Saya tidak tahu kalau di gereja Anda mungkin dia menggunakan pakai jaska, disalib atau menggunakan piyama, atau dia menggunakan baju terusan. Wallahu alam bisawaf. Tapi yang saya tahu di rumah teman saya tuh yang Kristen, mohon maaf nih, ini fakta. Saya melihat dia menggunakan hanya secari kain bagian itunya doang. Nah kalau Nabi saya dikatakan cabul, apa dasarnya? Dia tidak pernah mencabuli orang. Dia tidak ada fotonya yang menggunakan pakaian bugil. Tapi kalau abang, ya maaf nih, maaf. Mungkin saya keliru. Mungkin patung yang ada di tempat abang mungkin pakai daster atau pakai sarung atau badannya dibungkus kain karung goni mungkin. Tapi yang saya lihat cuman tinggal sempak doang. Mungkin saya salah ya, maafkan kalau saya salah. Saya mau tanya nih sama teman-teman yang ada di sini. Pernah nggak kalian melihat seperti yang saya lihat bahwa ada Tuhannya teman kita yang modern ini, yang tidak tertinggal zaman ini, yang menyembah kepada sosok berbentuk manusia dan menggunakan sempak doang? Atau cuman Bang Suma yang pernah melihat yang begitu? Saya jujur bertanya. Lihat, aku lihat. Oh, saudari saya juga melihat. Bunda Rahma pernah lihat juga? Katanya kalau mau maju Indonesia ini harus menyembah kepada makhluk yang begitu, yang tinggal sempak doang digantung di ini. Iya, terus memuja Nabi amoral. Amoralnya yang mana, bangku? Setahu saya amoral itu adalah yang amoral itu dia Tuhan maha pencipta, maha besar, maha dahsyat, tetapi kemudian turun ke bumi pecahkan perawan orang hanya untuk sekedar menjadi manusia. Saya melihat lebih hebat malaikat yang datang kepada Siti Maryam. Malaikat ini tidak perlu lahir jadi bayi, kemudian malaikat ini tidak perlu pecah perawan, tiba-tiba saja sang malaikat ini tampil dengan seorang wujud laki-laki yang ganteng kali, lalu kemudian berbicara kepada Siti Maryam, Assalamualaikum. Atau Gabriel yang datang kepada Maria yang kemudian dengan gagah berani nampak seperti laki-laki yang tambun. Atau kemudian yang datang kepada Abraham, seorang laki-laki yang tidak perlu melalui vagina, seorang laki-laki yang tiba-tiba saja datang kepada Abraham sudah dewasa, lalu kemudian mereka makan bersama Abraham. Dia tidak perlu turun ke bumi pecahkan perawan, kok nggak ada cabul-cabulnya gitu. Nah sementara Anda menawarkan supaya maju harus mengikuti agama Anda, menyembah kepada makhluk yang turun usil, pecahkan perawan lah segala macam, netek di orang lah dan seterusnya. Kenapa nggak langsung dewasa aja kalau memang dia bisa jadi manusia? Itu serius, itu bertanya. Maaf kalau saya agak keliru pertanyaannya, tapi
ya sebagai seorang muslim di luar akidah Anda, wajar saya bertanya kan. Kalau Tuhan Anda itu bisa jadi manusia, kenapa nggak jadi manusia dewasa? Ngapain harus jadi bayi dulu? Untungnya jadi bayi apa? Sedangkan ketika dia jadi bayi usia 13 tahun sampai 29 pun sejarahnya nggak ada. Kenapa nggak langsung dewasa aja turun dari langit? Akulah Tuhan pencipta langit dan bumi yang turun mengambil manusia. Kenapa harus jadi bayi? Kenapa harus pecahin perawan? Kenapa harus sesuai dengan tuduhan Anda kepada Nabi saya? Kalau Nabi saya melakukan hal seperti itu, saya rasa wajar lah ya kan ya. Karena banyak cerita-cerita bagaimana seorang tokoh-tokoh agama di luar Islam yang melakukan pencabulan juga kepada jemaatnya dan seterusnya kan gitu, itu wajar. Tapi kalau Tuhan justru harus mencahin perawan, ada aja. Gimana ceritanya? Kenapa nggak langsung dewasa aja, langsung berjenggot turun ke bumi? Kenapa harus jadi anak-anak? Kenapa harus isap-isap puting sih? Sebagai Tuhan kan hal seperti itu tidak pantas dilakukan gitu loh. Gimana tuh Bang? Narasi cuma cari remis cuma. Loh bukan, itu data saudaraku, itu data. Pada hari ini telah lahir. Ketika dia lahir dia lewat mana Bang? Apakah dengan begitu Islam menjadi benar cuma? Kenapa harus jadi perawan dulu? Kenapa harus lewat perawan? Kenapa nggak lewat kuping gajah atau apa gitu? Keluarnya di mana kuping gajah lebih besar lagi? Kenapa harus cari lubang-lubang yang masih ada selaput darahnya yang belum pernah tersentuh oleh manusia lain? Kok dia harus lewat situ? Digital, jejak keburukan Muhammad sudah terpampang di publik. Kenapa Apa kita itu, harus Bang? bohongi diri? Apa itu saudaraku? Apa itu Bang? Siapa Maria Hubia? Muhammad dia? mengeluarkan petir. Ini kan seperti dongeng Gundala sih Zuma. Kenapa kita harus Saudaraku, percaya? apapun hujatanmu terhadap nabiku, tuh kamu gak pernah bisa baca kitabku kan gitu. Anda ketika berbicara mengenai Islam, satu, Anda harus baca sumbernya Al-Quran dan hadis sahih. Kamu percaya Muhammad Hadis-hadis sahih mengeluarkan itu, petir? saudaraku, hadis-hadis sahih itu kitab gundul. Anda bisa baca. Anda bisa baca. Buat apa baca hal seperti itu Zuma? Itu dia masalahnya. Anda bernarasi tentang Islam hanya karena kebencian, bukan karena ilmu. Kalau Anda bernarasi tentang Islam tapi berdasarkan ilmu, Anda punya dasar. Anda bisa baca kitab gundul. Tak bisa Bang. Lalu informasinya dari mana? Dari orang-orang yang membenci Islam. Tapi Anda tidak mampu menunjukkan secara akurat bukti daripada apa yang Anda sampaikan tentang nabiku mana? Ada? Nggak ada, cuman dongeng doang yang Anda sampaikan. Sementara Bang Suma ketika bernarasi dalilnya jelas. Bagaimana Tuhan Anda itu keluar mencahin perawan, kemudian dia netek sama wanita dewasa, kemudian dia mati digantung lagi, kemudian dan seterusnya. Dan dia mati dikutuk menebus dosa-dosa. Kan itu dalilnya lengkap Bang di dalam kitab saudara. Jadi kalau hanya karena kebencian terhadap Islam, sudah bukan zamannya. Sekarang 2026. Pelajarilah Islam itu dengan baik. Al-Quran Anda bisa beli di Gramedia. Anda bisa belajar Iqra, Alif, Ba, Ta, Za. Setelah Anda tahu semua itu, setelah Anda tahu semua itu, dan Anda menemukan ada kejanggalan dalam Islam, baru Anda bisa paparkan. Tapi kalau hanya mendengarkan orang-orang yang benci kepada Nabi Muhammad, lantas Anda pamer, Anda tidak jadi menang. Anda tidak akan menjadi orang yang hebat di mata Islam maupun di mata Kristen. Anda hanya dikenal sebagai penghujat, penista, tidak mendatangkan kebaikan sama sekali. Sementara kalau Bang Suma yang berbicara, Bang Suma berbicara berdasarkan data. Anda mau terima, Anda mau tidak terima, Anda sakit hati ataupun tidak, itulah fakta adanya. Tinggal Anda renungkan. Apakah yang disampaikan Bang Suma itu harus Anda imani sampai mati atau Anda tinggalkan? Karena itu tertulis, itu tertuang di dalam sebuah buku yang Anda anggap suci. Dan itu celakanya buku agama Anda sendiri, bukan agama saya punya buku itu. Gitu, di luar Islam itu tidak mengajarkan jihad Zuma. Oh salah. Mati dibilang syahid Zuma. Jangan dibodohin bangsa ini. Yesus itu mengajarkan jihad abangku. Yesus itu mengajarkan jihad. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari hidup keberagamaan ahli Taurat, kau tidak akan masuk surga. Berarti Yesus mengajarkan jihad. Jihad itu jangan Anda salah artikan.
Jihad itu adalah berjuang menuju kepada pencipta langit dan bumi, bukan hanya sekedar angkat pedang. Tidak, sebagaimana Yesus mengajarkan, jangan kau anggap aku datang membawa damai, aku datang membawa pedang. Bukan begitu aja. Apakah Tidak dengan sesederhana begitu itu aja. Islam menjadi benar? Yesus Jemaah? mengajarkan jihad itu Anda bisa baca di dalam data kitab Anda sendiri, Matius 5, dari data nomor 20, 21, 22, 23 dan seterusnya. Yesus mengajarkan jihad yang sesungguhnya. Itu abang. Maafkan aku bang, kalau saya lebih paham Bible daripada abang ini. Maaf ya bang ya. Karena saya belajar saudaraku, ketika saya melihat orang Kristen Indonesia memahami Bible hanya menggunakan bahasa Indonesia, Bang Suma hadir sebagai penolong kepada Anda. Saya pun membaca siang malam dalam bahasa Indonesia. Harusnya kalau Anda orang terpelajar, Anda lihat iman Islam ternyata berlandaskan terhadap original teksnya. Hadirlah sebagai pembawa kabar gembira kepada kami umat Islam dengan Anda bisa membaca Quran. Tapi faktanya enggak. Bagaimana mungkin Anda bisa menjelaskan Islam kepada kami, tentang Nabi Muhammad kepada kami? Anda tidak bisa baca kitab suci kami. Itu sama halnya adalah Anda sedang ingin mengajarkan ikan berenang sementara Anda adalah batu. Gak bisa, Bang. Gak bisa. Orang Kristen membawa rangsel lalu meledakkan diri, Zuma. Saudara, kamu jangan kalau itu Anda jadikan sebagai acuan. Saudara, dengarkan saya. Boleh jadi apa yang Anda katakan itu benar, boleh jadi, tapi sayangnya memang tidak ada di dalam. Dalilnya Iya. Mau saya ungkap? Tapi sayangnya saudara. Mau saya ungkap? Itu dalilnya. Tapi sayangnya saudaraku, tidak ada di dalam kitab suci umat Islam itu yang mengajarkan hal demikian. Itu kerennya di situ. Kerennya itu di situ. Ada dalilnya. Justru saudara, di dalam kitab saudara lah, di dalam kitab saudara lah terjadi ajaran mulai cari remis lagi. Contoh. Oke. Sekarang Anda tunjukkan dalilnya dalam Al-Quran, perintah untuk membunuh orang itu di mana dalilnya, Bang? Silakan. Itu kata penggal itu ada, Zuma, tetapi sudah diperhalus sama kemenang. Ternyata enggak ada ya. Nah sekarang saya tunjukkan kepada saudara di dalam kitab yang Anda gunakan. Contoh di dalam kitab Ulangan 13. Saya ulang lah. Saya baca. Bukan. Ini kita berbicara mengenai skala kebenaran. Kita lihat, apabila di tengah-tengahmu muncul seorang pengajar atau pemimpi yang memberitahukan kepadamu satu tanda dan mukjizat, dan apabila tanda mukjizat itu dikatakannya itu terjadi, lalu membujuk engkau untuk beribadah kepada Tuhan lain selain yang daripada aku perkenalkan, yaitu Tuhan yang tidak kau kenal, maka jangan engkau mendengarkan perkataan pemimpi tersebut, sebab Tuhan Elohim mencoba kamu untuk mengetahui apa yang sungguh-sungguh mengasihi, apakah engkau mengasihi Tuhan atau tidak. Nah, di situ dikatakan bahwa kamu sendiri yang harus membunuh orang tersebut, meskipun itu adalah saudara laki-lakimu, meskipun itu adalah anak kandung ibumu, anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau saudara-saudaramu, atau istrimu, atau kerabatmu. Bila mengajak engkau menyembah kepada ilah lain, maka bunuhlah dia. Itu dalilnya ada, Bang. Kalau di Islam ada nggak perintah seperti itu? Tidak akan pernah Anda temukan. Kalau Anda mengatakan ada, mari kita buka dalilnya, silakan. Anda buka dalilnya kepada saya. Ada? Nggak ada. Jadi kalau ada orang Islam atau ayat 9, coba buka. Itu ayatnya itu penggal. Oke, baik. Kita baca atau data nomor 9, ayat nomor 9 katanya. Mungkin Anda salah data. Kita baca ya, Bang ya. Saya bantu untuk memahami. Bismillahirrahmanirrahim. Istarau bi ayatillah thamanan qalila fasaddu an sabilihi innahum sa'a ma kanu ya'malun. Mereka menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, lalu mereka menghalangi manusia dari jalan menuju kepada kebenaran. Sesungguhnya sangat buruk apa yang selalu mereka kerjakan. Mana, Bang? Perintah membunuhnya di mana, abangku? Mana perintah membunuhnya? Sedangkan kalau kita lihat di dalam kitab saudara, contoh, apabila orang tersebut tidak membenci ibunya, tidak membenci ayahnya, tidak membenci istrinya, tidak membenci, maka dia tidak bisa menjadi pengikutku. Itu ada di dalam dalil kitab saudara. Itu di agama saudara. Yesus loh yang memerintahkan itu langsung. Harus membenci ibu kandung, harus membenci ayah kandung, harus membenci saudara, keluarga, sanak famili, sahabat untuk menjadi pengikut Yesus.
Nah sekarang permasalahannya adalah ketika ada seseorang beragama Islam, berKTP Islam, bawa ransel isinya bom, meledakkan kemudian rumah ibadah. Apakah Islam ajarkan? Tidak diajarkan. Tapi kalau ada yang beragama di luar Islam, kemudian mempraktikkan isi Bible, ulangan 13, ulangan 20, bunuhlah, itu mereka sedang mempraktikkan Bible, abang. Contoh abangnya, kita lihat kita baca ulangan nomor 20, ulangan 20 nomor 10. Pelan-pelan saya baca kepada abang. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu, dan maka dibukakan pintu gerbangnya untukmu, maka haruslah semua orang yang ada di situ menjadi budakmu dan bekerja rodi untukmu. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai, tidak mau jadi budakmu, tidak mau bekerja rodi untukmu, maka haruslah engkau mengepungnya. Dan setelah Tuhan Allah menyerahkan itu ke tanganmu, maka harus engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Jadi kalau saudara punya agama melakukan ini, ada dasar perintahnya di dalam Bible kan? Kalau ada Islam berKTP Islam meledakkan bom, tak ada perintahnya di Al-Quran. Tapi kalau Anda melakukan perbudakan, kerja rodi, membunuh semua laki-laki, ada perintahnya di dalam agama saudara. Ini bukan masalah kebencian, ini berbicara mengenai dalil. Ini berbicara mengenai dalil. Bukan masalah remis, ini malah nggak remis. Kenapa nggak remis? Karena nggak ada dalam Al-Quran perintah ngebom. Kalau di dalam Bible perintah mengepung, memperbudak, memenjarakan dan membunuh semua laki-laki ada. Bukan remis, bang. Remis kalau ada perintahnya yang sama di Al-Quran. Sayangnya di Al-Quran nggak ada. Gitu loh. Dan kalau hanya sekedar korban, kita hitungnya di Sulawesi Selatan ada pemakaman 40.000 jiwa umat Islam, pelakunya beragama Kristen, dan itu ada di kampung saya. Coba tunjukkan di Indonesia ini ada pemakaman orang Kristen 40.000 jiwa, pelakunya Islam. Ada nggak, bang? Bikin malu Kristen aja abangku ini, aduh. Jadi diskusi itu abang 2026 jangan berlandaskan kepada kebencian. Kita usung edukasi untuk mencerdaskan anak bangsa. Kita bantu negara ini untuk mencerdaskan anak bangsa supaya mereka bisa memilih agama yang rasional, agama yang betul berasal dari para nabi. Menghafal ayat-ayat sampah di Zuma. Mencerdaskan anak bangsa. Anda mengatakan bahwasanya Al-Quran itu ayat-ayat sampah. Sampah buat saya, kenapa? Oh, buat Anda. Tetapi Paulus mengatakan hukum Taurat itu, ayat-ayat Taurat itu sampah, bukan Al-Quran, abang. Tidak, hukumnya benar. Musa mengatakan Taurat itu yang sampah. Paulus mengatakan Taurat itu sampah, tidak mengatakan Al-Quran itu sampah. Di dalam hukum Taurat itu jangan membunuh, itu ada. Tetapi di dalam Islam, di dalam surat Muhammad ayat 4, penggalah itu ada. Al-Quran surah Muhammad SAW Anda katakan ayat 4. Ayat 4. Oke, kita lihat ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca ya. Fa iza laqitumul ladina kafaru fadarbar riqab hatta iza askhantumuhum fashuddul wathaqa fa imma mannan ba'du wa imma fidaan hatta tada'al harbu awzaraha dzalika walau yasha'ullah lan tasara minhum walakin liblu ba'dakum bi ba'd walladzina qutilu fi sabilillahi fayudilla a'malahum. Kenapa, bang? Kupingnya panas. Kenapa? Panas apa? Anda kan mengatakan Al-Quran, berarti saya seperti Quran kan gitu. Maka apabila kamu bertemu di medan perang dengan orang-orang kafir, tebaslah batang leher mereka. Selanjutnya, apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka. Setelah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan.
Hal itu berlaku sampai perang selesai. Demikianlah hukum Allah tentang mereka. Sekiranya Allah menghendaki, saya dia menolong kamu dan dari mereka tanpa perang. Akan tetapi dia hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Orang-orang yang gugur di jalan Allah, dia tidak menyia-nyiakan amalan-amalan. Ini berbicara mengenai perang atau berbicara tanda kurungnya dihilangkan Zuma. Meskipun Maka saya hilangkan, apabila saya kamu tidak baca dalam kurung. Saya tidak baca dalam kurung, oke? Oke. Maka apabila kamu bertemu dengan orang yang kufur, tebaslah batang leher. Oke. Ini bercerita tentang perang atau bukan? Ini berbicara perang atau bukan? Ayo bang, jujur bang, jujur. Anda sedang membahas tentang Al-Quran, saya tanya, apakah ini berbicara mengenai perang atau tidak? Saya baca dalilnya. Fa imma mannam ba'du wa imma fida'an hatta nada'al harbu awzaraha dzalika walau yasha'ullahu lan tasara minhum walakin liyablu ba'dakum bi ba'd. Ini masalah perang atau bukan? Udah kabur dia. Ini berbicara mengenai perang, abangku. Justru ayat ini sangat indah. Apa kata Allah? Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang kufur, tebaslah batang leher mereka. Orang-orang kufur yang mana? Yang memerangi kita. Ya namanya perang kok, masa orang perang kok ketemu di medan perang tukaran kuaci. Yang namanya perang itu ya kalau bukan ente yang bunuhku, aku yang membunuhmu. Selanjutnya apabila kamu mengalahkan mereka, tawanlah mereka. Kalau kau mengalahkan mereka, tawan mereka. Setelah itu kamu boleh membebaskan mereka. Wah, keren kali ayat suci Al-Quran ini. Tapi kalau di kitab tadi Ulangan 20 nomor 10 ada nggak? Bebaskan mereka, ada nggak? Bunuh semua laki-laki. Bunuh semua. Kalau di Islam dalam perang kamu boleh membebaskan mereka sampai perang selesai. Demikianlah hukum Allah tentang mereka. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia menolong kamu dari mereka tanpa perang. Akan tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Adakah di antara kamu yang berani untuk berjihad, atau semuanya ketakutan untuk jihad? Malah takut kalau kita mengatakan hari mu'allam. Takut kepada musuh. Dia menjadi kalomang, masuk ke dalam lubang kalomang. Hanya sekedar mengatakan selamat hari mu'allam, mundur dari perang. Allah ingin menguji siapa di antara kalian yang benar-benar imannya karena aku, bukan karena gift, bukan karena ketenaran, bukan karena dianggap pintar, bukan karena biar dianggap sarjana, mahasiswa, bukan. Makanya dikatakan apa kata Allah? Walladzina qutilu fi sabilillah fala yudilla a'malahum. Allah ingin menguji siapa yang benar-benar pejuang dan siapa hanya ikut-ikutan. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian. Di sini sudah mau ibadah kami. Silakan diambil alih sementara. Terima kasih atas keberkahan yang diberikan, ruang yang diberikan, waktu yang diberikan. Mohon maaf jika saya mendominisi waktu yang ada di sini. Saya tidak memberikan waktu kepada Dinda Dewa dan seterusnya. Saya kuasai waktunya. Mohon maaf. Itu karena lagi semangatnya kan ya. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bisa mendapatkan sebuah nilai ibadah, khususnya kepada saya sebagai ilmu dan juga kepada teman-teman kita yang lain. Ingat kata Allah, walladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut faqatilu awliya asyaitan inna kaidas syaitan kana daif. Orang beriman itu berjuang di jalan Allah. Dan orang yang berjuang di jalan Allah itu tidak pernah setengah-setengah, tidak mengenal kemunafikan, tidak mengenal kompromi di dalam menyebarkan agama Islam kepada orang-orang kafir yang jelas-jelas kemudian ingin mencederai dinul Islam. Keberadaan para apologet Islam ini bukan untuk menghina, bukan untuk menistakan, bukan untuk rasis, bukan intoleran, tetapi hanya bentuk perlawanan terhadap gerakan-gerakan pemurtadan kristenisasi doang. Ingat, sekali kita menancapkan kalimat tauhid, tak ada kata mundur
selangkah, apalagi 2 langkah. Sekali mengudarakan selamat hari mu'alaf sedunia, nyawa pun jadi taruhannya. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Mantap. Kencangnya tahu. Lanjut lagi bunda, maka sembahyang dulu saya sebentar. Iya. Ada ji guru kita Dinda Dewa. Lanjut lagi. Iya, Guru Bandewa, silakan. Iya, apa yang mau ditanggapi? Dewa sendiri bingung, tadi gatal sebenarnya pengen naik ke atas gitu ya. Ini terakhir Bang Juma, Dewa ngelihat ada orang yang pakai kolor aja itu dipukulin, itu begal Bang Juma, bukan Tuhan ternyata. Dewa pikir itu Tuhan. Terus kemarin ngelihat lagi Adinda, sebelum dia tinggal kolor kan lengkap tadinya, habis digebukin baru ini lengkap. Kalau dibegal jangan disamakan dong. Terus tadi ngelihat lagi yang pakai kolor aja, begal itu lengkap tadinya. Iya benar. Nanti setelah digebukin baru tinggal kolor, jangan disama-samakan gitu loh. Atau memang sama, enggak kan? Iya. Terus tadi ngelihat lagi Bang, beda. Tadi ngelihat lagi ada lagi yang pakai